Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita masuki bulan Mei, Minggu tanggal 1 Mei 2022. Pertolongan Tuhan nyata bagi kehidupan kita. Terpujilah Tuhan yang maha baik. Selamat hari ulang tahun untuk saudara-saudaraku yang kekasih, yang ditambahkan usianya oleh Tuhan. Semoga saudara sehat, saudara tambah maju di dalam pengenalan dan kasih akan Tuhan, diberkati dan bisa jadi berkat buat banyak orang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 94. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita buka dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih kami dipimpin Tuhan sampai bulan April dan hari ini dapat memasuki bulan Mei. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Mohon kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami buka hati kami untuk diajari Tuhan. Kami rindu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami mohon dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mempelajari Mazmur 94, saudara. Mari buka Alkitab kita dan kita ikuti di dalam audio atau firman Tuhan bersuara. Tuhan memberkati. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas. Tampillah, bangunlah ya hakim bumi. Balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar. Dan semua orang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu ya Tuhan, mereka remukkan. Dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih. Dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya. Dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat. Hai orang-orang bebal. Bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang. Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum. Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan. Dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu. Untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan. Dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat?
Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang. Maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Masakan bersekutu dengan Engkau, tahta kebusukan, yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka. Karena kejahatan mereka, Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Tema Mazmur 94, saudaraku, adalah Allah pembela keadilan. Dicatat di sini bahwa Tuhan adalah pembalas pada orang-orang sombong atau congkak, orang fasik, ya, orang yang kurang ajar, yang meremehkan, meremukkan, menindas umat Tuhan, orang-orang yang membunuh orang lemah seperti janda, orang-orang asing, anak yatim. Tuhan adalah hakim bumi. Ia adil. Orang-orang sombong, congkak, fasik itu ya berpikir dan berkata bahwa Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak mengindahkan, atau Tuhan tidak peduli. Jadi ya mereka berbuat semaunya saja. Dikatakan bahwa orang-orang seperti itu adalah orang bodoh dan bebal, tidak memakai akal budi ya, untuk hidup hormat kepada Tuhan. Mereka hidup semaunya, padahal Tuhan itu mendengar, Tuhan memandang, Tuhan mengajar pengetahuan, dan Tuhan juga menghajar. Tuhan juga mengetahui rancangan manusia, dan Tuhan menghukum. Sebab ingat, Tuhan adalah pembalas dan hakim yang adil. Di ayat 12 dan seterusnya tercatat, tetapi berbahagialah orang yang bersedia diajar oleh Tuhan, bahkan dihajar oleh Tuhan. Karena ajaran dan hajaran Tuhan itu berguna untuk menenangkan orang tersebut, sehingga siap menguasai diri terhadap hari-hari malapetaka, tidak akan masuk dalam lubang perangkap yang diperuntukkan untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan meninggalkan atau membuang umatnya. Tuhan tidak akan mengabaikan atau meninggalkan umatnya. Umatnya itu adalah miliknya yang berharga. Jadi hukum Tuhan adalah keadilan bagi orang-orang yang mengikutinya dengan tulus hati, dengan jujur. Sebab Tuhan adalah pelindung atau perisai, adalah penolong melawan orang-orang jahat. Kasih setia Tuhan menyokong orang-orang yang sungguh-sungguh
hidup tulus ikhlas untuk melakukan kehendak Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan adalah penghiburan ketika anaknya menjerit, ya. Tuhanlah yang menyenangkan jiwa, menenangkan hati. Bila bertambah banyak pikiran dalam batin, bila keraguan-raguan dan gelisah menerpa kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi orang percaya kepada Tuhan juga diizinkan mengalami hal-hal yang sulit, sehingga pikiran dan batin gelisah dan ragu, artinya kesulitan. Tapi semuanya akan berguna untuk mendatangkan kebaikan. Sedangkan bagi orang fasik yang kelakuannya busuk, ya, tidak ada pembelaan Tuhan, tidak ada perlindungan Tuhan. Tuhan sebagai kota benteng dan perlindungan, sebagai penolong, itu hanya untuk orang-orang yang bersedia diajar Tuhan, bahkan kalau perlu dihajar Tuhan. Tuhan akan membalas kejahatan dan membinasakan orang-orang jahat dan fasik. Mazmur 94 ini juga berbicara tentang kebenaran dan keadilan Tuhan. Tuhanlah yang memutuskan keadilan dan memutuskan hukuman. Ini ungkapan teofani. Ketika Tuhan akan datang dalam kemuliaannya pada akhir zaman. Tuhan bukan lagi sebagai bayi mungil yang lahir, tetapi sebagai raja dan hakim yang benar. Ia mendengar segala sesuatunya, ia melihat segala sesuatunya, dan ia bertindak, berdaulat untuk menegakkan keadilan dan hukum-hukumnya. Sebab itu saudara, mari kita hidup hormat kepada Tuhan. Ya, hormat kepada Tuhan. Sebab orang-orang yang hidup hormat kepada Tuhan, ada janji Tuhan untuk mendukung, menghibur, ya, mengajar, membentuk atau mendisiplin, melatih. Lihat ya ayat 18 sampai 19. Supaya hidup lebih hari lebih benar sesuai firman Tuhan. Hidup dibentuk pada kehendak Tuhan. Ya. Tapi bagi orang fasik, perintah Tuhan, peringatan Tuhan itu adalah peringatan yang keras supaya bertobat. Jadi banyak orang berpendapat keliru tentang kelihatannya hidup orang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak hormat pada Tuhan itu enak banget ya. Kelihatannya senang, bahagia. Tapi menurut Mazmur 94 ini, pendapat seperti itu salah. Karena orang fasik sebenarnya adalah orang-orang yang tidak dipedulikan Tuhan. Dibiarkan saja oleh Tuhan, melakukan apapun saja dalam kehidupan. Tapi ujungnya akan menuju kebinasaan kekal. Sebab Tuhan mendengar, melihat, dan Ia adil. Ia akan membalas perbuatan jahat dan membinasakan orang fasik dan bebal. Sebenarnya orang yang berbahagia adalah orang yang diajar Tuhan, dihajar Tuhan, karena artinya dikasihi Tuhan, didisiplin oleh Tuhan. Tentu waktu kita menerima disiplin tidak senang ya, tapi itu penting. Disiplin atau hajaran itu sangat perlu, karena itulah inti pendidikan, agar kita bisa tahu apa yang benar dan salah, agar pengalaman hidup kita bertambah sehingga kita tahu tidak ulang kesalahan. Semua orang pasti pernah buat salah atau berdosa, tapi maukah bertobat dan tidak ulang-ulang lagi? Ketika Tuhan mengoreksi, mendisiplin hidup kita, hal tersebut adalah bukti cinta Tuhan karena kita adalah anaknya.
Kalau anak tetangga atau anak orang lain tidak boleh kan dihajar. Jadi mari kita menerima pengajaran dan penghajaran Tuhan. Sebab Tuhan mau anak-anaknya berbahagia, beruntung, diberkati. Untuk jadi berkat bagi banyak orang melalui pengalaman-pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Sekali lagi saudaraku, Tuhan adalah hakim yang adil. Tidak ada dosa yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan tidak ada juga perbuatan baik dan benar yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan pasti menghukum dan membinasakan orang fasik, jahat, dan bebal. Tetapi Tuhan pasti mengajar anak-anaknya. Kalau perlu menghajar. Tujuannya untuk memulihkan, meningkatkan kualitas. Melalui masalah-masalah kehidupan. Anak-anak Tuhan diproses untuk lebih percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan, untuk lebih taat melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk lebih setia pada Tuhan, dan untuk lebih diberkati dan jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi jika kita berharap kepada keadilan manusia, kita bisa kecewa saudara, frustasi. Karena itu ayo mari kita hanya berharap pada Tuhan saja. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pada waktu dan cara Tuhan, orang fasik, orang jahat, orang bebal akan menuai setimpal hasil perbuatannya, yaitu kebinasaan. Tetapi orang yang hidup mengasihi Tuhan, yang selalu bersedia diajar, bahkan diajar Tuhan, diproses, didisiplin, dimurnikan kehidupannya, maka imannya, pengalamannya, karakternya akan bertumbuh. Dapat menghasilkan buah roh. Saudara, kisah hidup Raja Saul dibandingkan dengan kisah hidup Raja Daud. Raja Saul orang yang dikasihi Tuhan, tapi ia tidak sungguh-sungguh meresponi kesempatan baik, anugerah yang Tuhan berikan. Saul dikenal orang yang terhormat, gagah, ganteng, kaya, tapi hidupnya tambah hari tambah bebal. Dan akhirnya dia bunuh diri. Tragis bukan? Bandingkan dengan hidup Raja Daud. Ia dikasihi Tuhan. Ia juga hidup mengasihi Tuhan. Ia pernah jatuh dalam dosa yang keji. Tapi Daud bertobat dan dia dipulihkan. Hidup karena anugerah Tuhan. Mati dalam kasih setia kepada Tuhan. Dan sampai hari ini nama Daud jadi berkat bagi banyak orang. Pengalaman hidupnya banyak jadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana dengan kita saudara? Apa pilihan kita? Maukah kita hidup mengasihi Tuhan? Sungguh-sungguh bersedia diajar, bahkan dihajar Tuhan melalui segala proses dalam kehidupan untuk tambah hari tambah baik dan benar? Seperti Daud, atau kita memilih hidup seperti Saul saja? Semau saya lah. Kalau saya lagi mau lakukan firman, rajin ke gereja, hidup dalam kebenaran, ya saya lakukan. Kalau tapi lagi saya gak mau, ya terserah saya lah. Hidup saya, itu orang bebal. Saya berdoa agar kita semua memilih hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan pembela keadilan. Tuhan dia pembalas bagi orang fasik atau orang benar. Dia adil. Dia hakim yang adil. Tuhan tolong kita semua, diberikan kita hikmat, hati yang taat, dan penguasaan diri untuk bisa hidup tambah hari, tambah menghormati Tuhan, tambah hari, tambah dibentuk Tuhan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Amin.
perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang mengajari kami melalui Mazmur 94. Kami lebih lagi mengenal akan karakter-Mu Tuhan. Kami mau bersedia diajar Tuhan, kalau perlu dihajar Tuhan. Sebab kami tahu itu semua berguna, supaya kami tidak masuk lubang perangkap untuk orang fasik. Kami bersyukur karena firman-Mu mengajari kami. Kami menyerahkan hidup kami untuk bulan Mei ini di dalam tangan kasih setia Tuhan. Berikan kami kesempatan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang siap untuk mendengarkannya. Pakai hidup kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Masalah kami Tuhan tahu, kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, tolonglah kami. Supaya melalui pertolongan Tuhan ini kami dapat memberitakan tentang kebajikan, kemurahan Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, supaya mereka sehat dan tambah mengasihi Tuhan. Anak remaja dan pemuda, supaya sungguh-sungguh tambah lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebab masa depan mereka sungguh ada dan harapan mereka tidak akan hilang. Tuhan tidak berdusta. Dan biarlah mereka menikmati janji Tuhan waktu mereka lakukan bagian mereka. Para wanita dan pria, tolong kami hidup benar, hidup kudus, hidup jadi teladan, jadi berkat buat banyak orang, khususnya buat keluarga kami. Kami menyerahkan para pengerja Tuhan yang setia melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat rohani dan jasmani. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada tangan-Mu yang kuat. Kami aman di dalam Tuhan. Angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Imani sungguh kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal ada bagi kita. Doa syafaat Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menolong kita semua untuk lebih hari lebih melakukan yang Tuhan mau. Segala perkara Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan selama kita hidup mengasihi Tuhan dan berjalan sesuai rencananya. Terima kasih. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami terima berkat rohani dan jasmani dari Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Tetap jaga protap prokes ya. Amin.